Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita sore hari ini bisa membuka puasa kita dengan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih Engkau telah menolong kami sepanjang kami berpuasa. Engkau telah memberi kekuatan kepada kami. Kiranya Engkau mendengarkan seluruh doa kami yang kami panjatkan dengan berpuasa ini Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Roh Kudus tolong supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu itu dengan konsentrasi dan bisa mengerti akan firman-Mu. Tolong hamba-Mu Tuhan yang sebentar yang akan memberitakan renungan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah yang terkasih, pada hari Jumat nanti tanggal 10 April kita akan sama-sama mengadakan ibadah Jumat Agung yang memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan pada tanggal 12 April kita akan merayakan Paskah dengan melakukan ibadah Paskah untuk memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, apa yang saudara sudah lakukan, apa yang kita bersama sudah lakukan untuk mempersiapkan ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah ini. Nah, saudara, pada masa Tuhan Yesus masih di dunia ada beberapa hal yang dilakukan oleh anak manusia, yaitu bangsa Yahudi dalam mempersiapkan diri menjelang perayaan Paskah. Memang perayaan Paskah bangsa Yahudi berbeda dengan perayaan Paskah kita. Artinya berbeda dengan perayaan Paskah kita. Tetapi mereka melakukan persiapan-persiapan. Nah, saya akan soroti seorang wanita yang mempersiapkan perayaan Paskahnya dengan sedemikian rupa sehingga wanita ini tercatat sebagai firman Tuhan sampai sekarang. Nah, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 12 ayat 1-3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ini adalah perjamuan yang diadakan di rumah Simon, orang yang pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari sakit kusta. Perjamuan ini diadakan 6 hari sebelum perayaan Paskah. Dan perjamuan ini diadakan untuk merayakan kebangkitan Lazarus. Nah, Tuhan Yesus hadir di situ dan Maria juga datang ke situ dengan membawa minyak narwastu di dalam buli-buli. Minyak narwastu adalah minyak wangi yang menurut banyak orang kalau dinilai dengan rupiah harganya sekitar 30 juta. Saudara bisa bayangkan minyak wangi yang harganya semahal itu bagaimana kualitasnya. Tentu kualitas minyak yang bagus dan harum sekali ya ketika dicurahkan. Nah, itulah minyak seperti itu, minyak yang mahal seperti itu yang dibawa Maria dan dicurahkan di kaki Tuhan Yesus. Bagaimana cara Maria mencurahkannya di kaki Tuhan Yesus? Mari kita baca dari Lukas 7 ayat 38. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Kalau ada orang yang datang kepada Tuhan Yesus, biasanya orang itu tahu bahwa Tuhan Yesus tidak akan menolak. Dan Maria, orang yang bergaul dengan Tuhan Yesus, yang pernah bergaul dengan Tuhan Yesus, tahu persis bahwa ketika Maria datang kepada Tuhan Yesus akan menerima dia. Maria datang kepada Tuhan Yesus, dia berdiri di belakang Yesus, lalu sujud di kaki Yesus. Maria datang dengan sujud di kaki Yesus, bukan di depan Yesus. Artinya Maria datang kepada Yesus dengan merendahkan diri. Lalu Maria menangis. Dikatakan dengan kata lain, Maria itu membasuh kaki Yesus dengan air matanya. Membasuh kaki adalah adat dari bangsa Yahudi yang itu adalah satu pekerjaan yang hina
yang dilakukan oleh para hamba kepada majikannya atau kepada tamu-tamu dari majikannya. Tetapi Maria melakukan itu buat Yesus. Artinya apa? Artinya Maria menghambakan dirinya di depan Yesus. Maria menyatakan dirinya adalah hamba dari Yesus. Dan Maria juga menunjukkan rasa hormat yang mendalam kepada Yesus. Lalu ia menangis. Kita tahu kalau seseorang menangis ada dua arti ya saudara. Arti yang pertama adalah berduka dan bersedih. Arti yang kedua bisa menangis karena bahagia, menangis karena mengucap syukur. Saya percaya Maria datang dengan menangis karena mengucap syukur. Mengucap syukur kenapa? Karena saudaranya Lazarus sudah dibangkitkan. Lalu dia juga mengucap syukur karena kembali lagi diteguhkan dosanya dia diampuni. Itu sebabnya dia datang bersujud di kaki Yesus, membasahi kaki Yesus dengan air matanya, lalu menyekanya dengan rambutnya. Menyeka dengan rambut itu artinya dia merendahkan diri serendah-rendahnya dan meninggikan Yesus. Lalu dia mencium kaki Yesus dan mencurahkan minyak yang mahal di kaki Yesus. Itu artinya dia memberi korban. Dia memberikan pengorbanan kepada Tuhan Yesus. Betapa Maria sangat menghargai apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan terhadap dirinya dengan memberikan yang terbaik dari apa yang Maria punyai. Bagaimana dengan kita semua? Apa yang kita persiapkan sebelum perayaan Paskah? Beberapa hari lagi kita akan melakukan perayaan Paskah. Kita akan melakukan ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus kita. Seberapa jauh kita menghormati, kita menghargai penebusan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita dan kebangkitannya, sebegitu pula lah kita memberikan kehidupan kita. Kalau kita sangat menghargai apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus kepada kita, tentu kita akan memberikan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus dengan lebih sungguh-sungguh. Misalnya, kita mau memberikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan. Artinya kita menghindari kelakuan-kelakuan kita dari berbuat dosa. Kita tidak lagi melakukan dosa, berusaha untuk tidak melakukan dosa. Atau kita menjadi saksi Tuhan Yesus. Menjadi saksi apa? Ketika Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita, giliran kita mengasihi orang lain. Sehingga ketika orang itu mendapatkan kasih dari kita, dia merasakan kasih Tuhan Yesus bekerja pada dirinya. Misalnya apa saudara? Misalnya dengan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Misalnya dengan menolong orang lain, memberikan tenaga kita menolong orang lain, atau memberikan uang kita untuk membantu kehidupan orang lain. Mungkin kita bisa dicemooh. Dicemooh misalnya orang itu sudah menyakiti kita, kenapa kita mesti mengampuni dia? Kalau sudah menyakiti kita, lebih baik kita nggak usah berteman dengan dia. Mungkin juga kita diolok-olok, ngapain sih bantuin orang lain, buang tenaga, buang materi, buang waktu, ngapain sih? Mungkin ada orang-orang yang mengolok-olok kita karena kita melakukan itu. Jangan khawatir saudara, kalau kita melakukan itu dengan tulus, menjadi saksi Tuhan dengan tulus, menolong orang dengan tulus, maka Tuhan akan disenangkan dengan kelakuan kita. Mungkin juga dalam rangka kita menghormati, kita menghargai penebusan Tuhan Yesus, kita bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita memberikan atau mengorbankan waktu kita, memberikan tenaga kita dalam melayani Tuhan. Kita memberikan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kita dengan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja, persembahan untuk persembahan persepuluhan sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, kita tunduk pada perintah Tuhan. Mungkin orang lain mengolok-olok kita karena kita melakukan hal-hal itu. Ah, kamu sok suci. Mungkin orang lain berkata seperti itu. Tetapi ketika kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan ketulusan hati, ketika kita memberi persembahan dengan ketulusan hati, jangan khawatir saudara. Itu menyenangkan hati Tuhan. Maria memberikan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhannya. Dan Maria bukan saja memberikan yang terbaik dengan sembarang waktu, tetapi Maria memberikan yang terbaik
dengan tepat waktu. Dari mana kita tahu bahwa Maria memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan tepat waktu? Mari kita baca dari Yohanes 12 ayat 7 dan ayat 8. Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ini adalah pernyataan Tuhan Yesus, di mana saudara lihat apa yang dilakukan Maria itu merupakan saat yang tepat bagi Yesus menjelang hari penguburannya. Itu dikatakan oleh Yesus. Mungkin Maria itu tidak menyadari sebetulnya bahwa perbuatannya itu tepat waktu. Tetapi karena Maria itu seringkali duduk dekat kaki Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan Yesus, maka ia peka tentang apa yang disenangi oleh Tuhan Yesus. Dan ia peka waktu yang tepat untuk dia melakukan sesuatu, sehingga itu semua menyenangkan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita sebagai manusia gagal melakukan sesuatu yang terbaik bagi Yesus dengan waktu yang tepat. Kenapa? Karena justru seringkali kita lebih mementingkan atau memikirkan apa yang menyenangkan hati kita. Kita lebih memikirkan apa yang memikirkan rencana-rencana kita dibanding kita bertanya kepada Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita peka dan kita melakukan segala sesuatu itu tepat waktu? Dengan meniru Maria, yaitu duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan firman Tuhan Yesus. Artinya apa? Kita memperbanyak waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Baik dalam mendengarkan firman Tuhan, baik dalam berdoa. Ketika kita berdoa, adakan waktu lebih lama, saudara. Biarlah kita berdoa itu menyampaikan segala unek-unek kita, tetapi juga kita memberikan waktu, kita berdiam diri sejenak untuk mengetahui, untuk memberi waktu agar Tuhan berbicara kepada kita. Saya pernah melakukan seperti itu, duduk dekat kaki Tuhan berlama-lama ketika saya mengalami satu hal yang berat dalam kehidupan saya. Ketika itu saya membuka hati saya menyerahkan hati saya kepada Tuhan. Saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa? Dengan saya berdoa, bersekutu kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus saya lakukan dalam situasi buruk seperti saya ini. Saya pada waktu itu berdoa, Tuhan angkatlah sakit hati saya supaya saya bisa menyenangkan Engkau, Tuhan. Saya berdoa dengan berdoa semalam-malaman dan Tuhan menjawab doa saya. Tuhan mengangkat sakit hati saya. Tuhan mengangkat beban berat di hati saya. Tuhan mengangkat luka-luka di hati saya. Sehingga saya bisa memikirkan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saya bisa memikirkan apa yang harus saya lakukan untuk saya menyenangkan hati Tuhan. Saudara, dalam menunggu kita, dalam hari-hari kita menunggu untuk kita beribadah Jumat Agung dan beribadah Paskah sebagai bukti kita menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita, mari kita perbanyak duduk dekat kaki Tuhan. Kita berdoa, kita bersekutu, buka hati saudara. Tanyalah kepada Tuhan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita masih melakukan hal-hal yang salah, kalau di hati kita masih menyimpan rasa sakit hati, masih punya luka-luka di hati kita, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Minta Tuhan angkat segala luka di hati kita. Supaya apa? Supaya kemarahan yang ada di hati kita bisa hilang. Supaya apa? Supaya ketakutan kita diangkat oleh Tuhan. Kita tidak lagi takut, kita tidak lagi marah, kita tidak lagi jenuh, sehingga kita bisa peka untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan sesuai dengan waktu Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak Tuhan minta, artinya tidak sesuai dengan waktu Tuhan, bisa jadi kita salah melakukan hal itu. Contohnya, ketika kita
menolong seseorang tidak tepat waktu, artinya tidak sesuai dengan yang Tuhan mau, maka mungkin saja kita melakukan kesalahan, kita pikir orang itu membutuhkan pertolongan kita memang, padahal orang itu sedang mengemis dan kita sedang melakukan sesuatu yang menyuburkan sifat jelek orang itu. Itu adalah bentuk dari pertolongan yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, yang tidak tepat waktu dan tidak tepat orang. Karena itu, mari menjelang kita merayakan Paskah, perbanyak waktu dekat pada Tuhan seperti Maria. Coba kita tanyakan apa saja yang menyenangkan hati Tuhan. Khususnya kita mau melepaskan segala beban hati kita mau mengampuni orang, dan kita mau membuat komitmen ulang bahwa kita mengasihi Tuhan dengan mau melakukan firman Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan mau makin melayani Tuhan. Mari saudara, itu kita lakukan semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami di dalam kami mempersiapkan hati kami masing-masing sebelum kami beribadah kepadamu, baik beribadah pada Jumat Agung maupun pada ibadah Raya Paskah, supaya kami dapat beribadah kepadamu dengan sukacita dan damai sejahtera yang Kau rencanakan, Kau beri dalam kehidupan kami, itu boleh digenapi dan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.